Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliani. Saya mahasiswi dari Prodi Hukum Pidana Islam semester 5 Fakultas Syariah dan di Institut Agama Islam Negeri Langsa. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang berkaitan dengan mata kuliah saya, yaitu tindak pidana anak dan perempuan. Jadi, materi yang akan saya bahas kali ini yaitu tentang kedudukan anak sebagai tersangka dan sebagai terdakwa dalam pemeriksaan. Anak sekarang banyak sekali yang melakukan tindak pidana, baik itu berupa pencurian, penganiayaan, atau pembunuhan, dan masih banyak hal-hal lain yang berkaitan dengan tindak pidana. Anak bisa dikatakan sebagai anak yang berperkara apabila anak itu telah mencapai umur 8 tahun dan belum melebihi umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Itu diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Kemudian, apakah anak yang melakukan tindak kejahatan atau tindak pidana apakah sama dengan penanganan orang dewasa? Tentu sangat berbeda. Kenapa berbeda? Karena kalau untuk proses pengadilan terhadap anak cenderung bersifat terapi penghukumannya dan cenderung kurang menitik beratkan proses hukumnya. Itu dilakukan agar mental anak tidak terganggu. Anak tidak merasa takut dan anak akan merasa aman. Jadi di sini kita tetap akan menjaga mental anak. Makanya penanganan terhadap orang dewasa tidak sama dengan penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Kemudian, di dalam tata cara peradilan anak itu ada beberapa syarat, yaitu yang pertama, tempat peradilan di luar pengadilan negeri, sederhana dan tidak merupakan peradilan. Kedua, tempat tahanan khusus anak. Anak akan dibawa ke tempat tahanan khusus yang telah didirikan dan anak akan ditahan seperlunya saja. Ketiga, waktu yang diberikan khusus untuk peradilan anak dan tidak diseling oleh peradilan orang dewasa. Keempat, para petugas tidak memakai pakaian dinas atau pakaian toga. Kelima, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Para petugas akan memakai dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak dan mudah dipahami oleh keluarga anak. Keenam, tiap anak mempunyai hak untuk dibela oleh seorang ahli atau pengacara yang akan membela anak tersebut mengenai perkaranya. Ketujuh, tanya jawab dilaksanakan secara kekeluargaan sehingga anak tetap merasa aman dan tidak merasa takut, dengan suasana semakin lama semakin tenang sehingga mental anak tidak terganggu. 8. Sidang tertutup. Hanya dikunjungi oleh orang tua dan orang yang bersangkutan dengan perkaranya. Wartawan tidak boleh ikut serta, mengingat kehormatan dan lain hal. Tetapi, jika wartawan diperbolehkan masuk oleh hakim, identitas anak tidak boleh diumumkan atau tidak boleh dipublikasikan ke masyarakat umum. Itulah tadi yang saya bahas, beberapa tata cara peradilan terhadap anak. Kemudian, apabila penyidik
ingin melakukan pemeriksaan terhadap tersangka anak, maka penyidik harus melakukan pemeriksaan secara atau dengan suasana kekeluargaan. Kemudian, penyelidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan dan apabila perlu dapat meminta pertimbangan atau saran ahli dari ahli pendidikan, ahli agama, ahli kesehatan jiwa, atau petugas kemasyarakatan lainnya. Dan proses penyidikan terhadap anak tidak boleh dipublikasi. Penyidikan terhadap tersangka anak akan dilakukan secara rahasia. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang atau ada yang salah, saya mohon maaf karena saya di sini juga masih belajar. Kemudian untuk kawan-kawan semua, jangan lupa nonton channel saya, like and subscribe. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.